Oke, jadi di video kali ini gue masih mau bahas tentang match terakhir timnas U20 kemarin ya. Yang kita tahu timnas bermain seri lawan tuan rumah Uzbekistan, dan di match ini timnas bermain seri dengan Uzbekistan. Dan matchnya itu pas gue nonton matchnya, gue itu bener-bener ketawa dalam artian sesuai dengan apa yang gue duga. Pasti Uzbekistan akan main menyerang total dan kita akan bertahan total dan ngandelin serangan cepat, operan cepat dan serangan balik. Itu udah sesuai dengan dugaan. Makanya gue bilang kemarin pas nonton sesuai banget dengan apa yang gue prediksi gitu loh. Terus uh, yang gue baru cek live score juga. Uzbekistan ini gue baru sadar dia tuh di fase grup itu bener-bener sama sekali nggak bobol. Lawan Suriah clean sheet menang 2-0, lawan Irak clean sheet menang 1-0, dan lawan kita seri 0-0. Dia bener-bener gawangnya nggak pernah kebobolan sama sekali sejauh ini. Dan tadi gue cek juga dia ketemu Australia nanti, sedangkan Irak akan ketemu sama Iran. Itu yang mainnya di tanggal 11 Maret, 2 hari lagi. Nah, eh gue mulai dari babak satu dulu ya. Dari babak satu begitu kick off, sesuai dengan yang gue bilang tadi, Uzbekistan tuh langsung nyerang abis-abisan. Mereka seakan-akan tuh nggak mau kalau dapat hasil seri, kalau bisa tetap maunya menang, walaupun mereka kan lolosan paling besar, tapi mereka tetap bermain fighting, bermain penuh semangat, dan juga intinya mereka mau main gitu. Bener-bener dari segala sisi mereka serang, dari sisi sayap, sisi tengah, dan sebenarnya timnas itu walaupun kita main bertahan, tapi yang gue lihat di match ini lini pertahanan kita tuh cukup baik, enggak seburuk waktu lawan Irak dan lawan Suriah. Kita terbukti mampu menggagalkan berbagai macam peluangnya Uzbekistan, walaupun ada yang akhirnya lolos, tapi untungnya kiper kita Dava itu berhasil menahan. Dan juga ada beberapa peluang emas Uzbekistan yang lain yang digagalin sama Kakang, sama Ferrari, sama back-back yang lain. Jadi di match ini dibandingin 2 match sebelumnya yang gue lihat, itu lini pertahanan kita tuh jauh lebih kompak, lebih solid, dan lebih mau fighting gitu loh. Walaupun kadang-kadang masih sedikit blur, tetap ada pasti ya. Cuman udah lebih baik lah. Dan juga untuk lini tengah, kita juga sama kayak lini belakang, lebih berani fight, lebih berani untuk ngadu kaki gitu ya bahasanya. Lebih berani untuk nahan Uzbekistan supaya nggak ke final third kita. Nah, yang masih jadi masalah tuh lini depan. Yang gue perhatiin, karena memang Uzbekistan tuh nyerang terus ya, kita tuh kan hanya dapat bola tuh sesekali, itu pun langsung di pressing ketat sama mereka. Jadinya kita hampir nggak ada ruang untuk ke depan. Kadang-kadang bisa ke depan karena foul, karena pelanggaran, atau karena serangan cepat yang tadi, dan peluangnya pun nggak terlalu berbahaya. Kayak di babak pertama yang gue inget tuh, yang pasti Hugo Samir tuh dapat tuh yang habis dari free kick itu. Hoki Caraka mungkin dapat 1-2, itu pun melenceng lah gitu loh. Jadi kiper Uzbekistan tuh bisa dibilang hampir ngopi di babak yang pertama. Terus intinya lini serang kita itu bener-bener hampir nggak dapat bola gitu. Hoki tuh hampir nggak dapat bola sama Hugo Samir dan Kuateh. Nah, di babak kedua itu juga nggak jauh beda gitu loh. Jadi tetap Uzbekistan tuh nyerang terus. Kita sempat menguasai bola tapi cuma sekitar 5 sampai 10 menit. Habis itu mereka tetap nyerang terus. Jadi eh, mereka tuh bener-bener menganggap laga ini tuh final, padahal mereka udah pasti lolos juga gitu loh. Mau biar kata umpama Irak menang, apa namanya, mau menang pun mereka tetap lolos gitu loh. Tapi mereka nggak menganggap remeh kita, mereka tetap fighting, dan juga ini menjadi ujian yang bagus juga buat kita, karena nanti pasti di Piala Dunia nanti tuh bakal banyak banget tim yang bermain dengan seperti itu, nyerang terus. Nah itu makanya jadi ujian juga buat kita. Cuman gue mikir harusnya di babak kedua ini kita seharusnya ya lebih berani untuk fight juga, lebih berani untuk ngirimin bola ke depan. Padahal kalau dibilang pertahanan Uzbekistan bagus, iya bagus, lebih bagus daripada pertahanan Irak dan juga Suriah pasti. Tapi apakah bagus banget? Yang gue lihat enggak yang bagus banget itu enggak. Tapi memang mereka lebih solid memang. Cuman kan tetap celah itu pasti selalu ada. Nggak mungkin sekuat-kuatnya tim itu dia
nggak ada kelemahan, pasti ada kelemahan. Makanya gue sedikit kecewa dengan permainan tim di babak kedua, dalam artian kenapa kita nggak berani nyerang gitu loh. Tapi ya udah, kita udah seri 0-0 dan itu menurut gue hasil yang cukup baik dan sesuai dengan yang gue bilang waktu itu ya. Kalaupun kita nggak lolos, enggaknya kita tidak peringkat 4 dan enggak 0 poin. Kita, dan itu sesuai dengan harapan gue yang kedua itu. Kita seenggaknya peringkat 3 dan kita mengantongi 4 poin. Bahkan poin kita tuh sama dengan Irak. Kita cuma kalah selisih gol dan kalah head to head juga sih. Karena kan kita kalah dari Irak kan gitu loh. Dan uh, memang ya udah, jadi gue berpikir jadiin aja match 3 match di Piala Asia U20 ini sebagai pengalaman lagi untuk nanti di Piala Dunia. Nah, di Piala Dunia ini jujur kalau gue pribadi gue nggak berharap banyak, tapi kalau bisa sama, kalau memang amit-amit kita nanti nggak lolos dari grup, btw grupnya belum ada ya, belum diundi. Kalau bisa pasti semua rakyat Indonesia termasuk gue berharap kita lolos dari grup. Seenggak-enggaknya kita bisa ke fase gugur. Itu pasti semua berharap seperti itu, termasuk gue. Tapi kita juga harus bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk, yaitu tidak lolos grup. Maka dari itu, sama, kalau nggak lolos grup, semoga seenggak-enggaknya kita bisa nggak peringkat terakhir, peringkat 3, dan juga ada poin gitu. Dan kalau bisa, golnya jangan minus gitu. Ya udah, segitu dulu aja video kali ini. Nanti kalau jadi gue mau bikin kelemahan-kelemahan timnas U20 yang harus diperbaiki di Piala Asia, kelemahan di Piala Asia ini yang harus diperbaiki oleh timnas U20 supaya nanti permainan kita bisa membaik di Piala Dunia nanti. Oke?